Isa. Iya, Kemudian Sat. Isa menukar Maksud Injil. saya megang terakhir Kedua-dua ini siapa? diselewengkan, datang Islam dengan Qurannya meluruskan kembali. Begitu Paham. maksudnya. Yang terakhir megang Taurat siapa menurut Al-Quran? Nabi Isa, Bu. Ya Isa lah. Nabi Isa lah. Tapi kalau Ustadz Ahmad melihat di YouTube saya, ketika Billy Yahudi menyebutkan silsilah Taurat itu, nyentuh nama Nabi Isa pun tidak. Ini bukan Taurat itu Gengsi. mereka pegang Mereka itu. gengsi. Mereka gengsi. Bukan Taurat yang mereka pegang itu. Iya betul. Fawailul ladzina yaktubunal kitaba biaidihim tuh. Itu semua orang udah tahu lah, tanah itu bukan Torah. Makanya Kan kita berbicara asal usulnya. Kalau mau berdebat, silakan ke komal saya pakai arkeolog. Kok suka Anda kali harus pakai membentur-benturkan data ya? arkeolog. Nggak apa-apa, diskusi di tempat saya 5 menit Anda bicara siapapun yang di sini. Sekarang aja ya, sekarang. nggak usah di Zoom, sekarang aja ya. Saya pakai data arkeolog ya. Kalian harus pakai data Enggak. arkeolog juga. Apa yang mau Ya, dibahas nggak nih? bisa. Antum dari tadi ngalor ngidul nggak jelas. bisa, Siapa yang mau karena dibahas? Kita harus pakai data. Apa yang nggak bisa? Kalau nggak Apa yang nggak pakai bisa? Apa yang nggak asumsi. bisa? Data Nggak apa? bisa. Data apa? Saya minta Data apa? data manuskrip inskripsi. Udah ganti ngomong ya. Beserta sanad, masnad, musnad, musnid, isnad. Ayo. Bahas mereka. Enggak, apa yang mau dibahas? Ada yang noise ini. Ya ayat kita mereka dong. Tapi kembali kepada Iya kita. apa? Oke, apa yang Ya, antum permasalahkan apa Tuhan yang selama ini? disembah Judaism hari ini, Nah, ya, yang mereka sebut Yodepape, Adonai, Hasem dan sebagainya. Apakah itu Allah atau bukan? Secara isbat, Jawab. jangan mutaktil ya. Lanjut. oke, aku jawab ya. Bah, ayo, Nah, Niko. diam ya. Terus ke room saya, Oke. jangan di sini. Ini roomnya room Tak pendidikan. ada, bukan sini room- aja. Nah, lari kan, tak berani kan? Kita sebenarnya nggak enak ya kalau ribut-ribut ya. Di sini kan yang kita minta itu sebenarnya sampaikan ilmu, kita dengarkan supaya kita mendapatkan hasanah keilmuan. Itu maksud saya gini loh. Maksudnya seperti itu. Arwin. Jadi Kak Arwin, saya tanggapi dikit. Biar saya tanggapi dia sedikit. Sebelum dia nanti dia bilang saya nggak mau nanggapi. Saya tanggapi dikit ya. Oke, jadi sebenarnya kita dari tadi sudah menjelaskan dari awal, kita tidak menyamakan Allah dengan YHWH dalam konteks Tuhan orang Yahudi itu. Yang kita samakan adalah ketika mereka mengklaim Tuhannya adalah Allah, Tuhannya Nabi Musa, Abraham, Ishak, Yakub dan Ismail. Di situ kita sepakat bahwa kita juga menuhankan Tuhan yang sama. Nah, kalau mereka menyebut Tuhan mereka Yahweh, itu kan domainnya mereka. Kenapa Tristan ini nggak paham-paham dari tadi dibilangin? Nah, yang dia ributkan itu menyamakan dengan Yahweh. Kita bukan menyamakan dengan Yahweh hanya, kita menyamakan dengan Tuhannya Musa. Dengan Tuhan Musa yang kita sembah itu sama, yaitu Allah. Adapun kata Yahweh dan segala macam itu wilayah ranah ilmu, ranah sejarah, ya, perbandingan agama, itu banyak disiplin ilmu yang harus kita lengkapi sebelum membahas kata Yahweh itu. Bahkan Yahudi sendiri nggak paham apa arti kata itu, jadi nggak usah perlu diperdebatkan itu. Lalu Tristan meributkan sifat-sifat Allah yang berada di dalam tanah. Yang berada di dalam tanah itu kan ya itu sudah mereka rubah-rubah, makanya mereka disebut alul kitab. Lalu apalagi yang berdebatkan? Berhentilah, kita selesai kita di situ. Sebenarnya kan kita santai ya, santai gini kan. Apa satu orang Yahudi satu, orang ini satu. Nah, di sini sebenarnya yang dikatakan konteks satu itu ada lanjutannya. Nah, boleh mengatakan satu, tetapi belum tentu itu satu yang sama. Nah, baru kita cari yang kamu katakan Tuhanmu tak satu itu siapa? Nah, di sini loh ada ending Ustadz siapa tadi yang di bawah ini namanya. Jadi apakah Tuhannya orang-orang Advent satu, ya kan? Oh, Tuhannya orang Buddha satu, orang Hindu satu, pokoknya gitu kan? Orang Yahudi satu. Nah, baru muncul pertanyaan yang satu ini siapa gitu loh. Nah, makanya boleh mengatakan satu, tapi satunya ini siapa? Apakah satu ini Allah? Apa satu ini esensi yang berbeda atau penyebutan yang berbeda atau di luar daripada Allah? Ini yang kita cari. Yang satu kalau mengatakan itu bukanlah Allah, berarti tetap menuhankan ilah-ilah lain, kan gitu. Nah, cuman kadang-kadang kita pun harus memang bijak ya. Kita ingin mendengarkan. Bang Tristan punya ilmu, ingin kita dengarkan seperti apa tuh penyampaiannya.
Nah, tujuan kita tapi terlalu rentan. Contoh ya, bertanya ke Abah. Saya punya keinginan untuk sampaikan, kita dengarkan. Kita dianggap memotong. Sebenarnya ini bukan memotong, tetapi kita ingin mendengarkan. Kita biasa aja gitu loh. Nggak usah apa ya. Nggak usah terlalu. Oke, akidah itu harus tegas. Setuju. Makanya saya mengatakan Tuhan Nabi Musa, umat Nabi Musa itu Muslim yang mengikuti Nabi Musa, tetapi belum tentu Islam. Tetapi Islam sudah tentu Muslim. Yang dimaksudkan Ustadz tadi, ya kan, orang-orang Yahudi sekarang inilah penyeleweng ajaran Nabi Musa, itu kan jelas. Nah, kalau menurut saya tentang kitab Taurat itu kan hikmah ya, pengajaran, ketetapan yang disampaikan oleh Nabi Musa, yang ditaati oleh umat Nabi Musa, yang diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Dari sudut pandang Al-Quran, diselewengkan orang-orang Yahudi ini. Nah, yang kita bahas ini Tuhannya orang Yahudi atau Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa dulu. Ini harus dibedakan. Kalau nggak dibedakan, akhirnya apa? Kita dianggap menyamakan dengan Tuhannya orang Yahudi. Tetapi dengan Tuhannya Nabi Musa ya tetap sama gitu loh. Kan kita nggak perlu apa ya, gontok-gontokan. Guru-guru kita itu punya ilmu, Bang Tristan punya ilmu. Tapi kita jangan membawa diri, saya ini orang nggak punya ilmu, Anda ini guru, Anda lebih berilmu dari saya. Nggak perlu seperti itu. Sampaikan apa yang kita punya, wawasan kita, supaya yang belum tahu jadi tahu. Kalau Anda lebih berpengalaman berwawasan daripada kita, sampaikan. Nah, inilah ranahnya. Dengan Anda memiliki ilmu, saya dapat masukan mungkin yang selama ini pikiran saya itu Anda anggap menyeleweng, jadi lurus. Terus yang dikhawatirkan dalam hadis tadi kan, ada kesirikan tanpa sengaja. Betul. Inilah tingkat inilah peringatan untuk kehati-hatian kita, untuk memfilter ucapan kita, untuk memfilter perilaku kita, untuk memfilter akidah kita, supaya kita tidak menduakan Tuhan dengan peringatan-peringatan tersebut. Nah, dengan ayat apa, dalil-dalil tersebut. Tetapi tentang penilaian hak Allah, bukan hak kita. Tetapi kita hanya bisa menyampaikan supaya saudara-saudara kita bisa memfilter gitu loh. Tapi mengingatkan bukan cara terus kita itu punya tendensi apa-apa. Enggak. Oke, saya dari dulu tahu Bang Tristan punya ilmu itu. Kawan Zoom, setiap hari kita bersama. Tetapi bukan seperti itu. Kita sampaikan saja, biar saya dengarkan. Kita butuh ilmu kok. Lanjut. Apa saya bisa ngomong? Ya, sebelum nanti dulu tak nanya itu Al-Aliyu itu siapa tuh? Ngomong. Al-Aliyu, Assalamualaikum. Ya, Bang. Al-Aliyu Islam apa Kristen? Islam, alhamdulillah. Ya. Mau nyimak, mau nambahi apa mau nanya? Mau nyimak dulu, masalahnya saya belum tahu apa yang dibahas. Oh ya. Moga silakan duduk dulu. Moga Gus. Oke, terima kasih untuk semua saudaraku yang di sini, yang di atas maupun yang di bawah Komar ya. Aku akan mulai dari tauhid itu apa, ya, supaya nggak rame lagi, jadi ilmu itu kan membuat yang ruwet itu jadi gampang. Itu namanya ilmu ya. Kalau kami orang eksak dijelaskan begitu, bukan yang gampang-gampang diruwetkan, nggak begitu. Ilmu itu yang ruwet dibikin gampang gitu loh ya. Nah, ini juga dalam tanda kutip terjadi kesalahan ya di kiai-kiai kita, di ustadz-ustadz kita ya, di penceramah-penceramah kita ketika menjelaskan tauhid ya. Silakan penjelasannya nanti masuk ke kolomnya Gus Bekti ya, di channel YouTube Subandite Sukoco tentang tauhid. Di sana sudah aku jelaskan secara gamblang. Kalau di sini mungkin sekilas saja karena aku harus berbagi waktu dengan yang lain. Ya. Tauhid itu tidak hanya berbicara siapa. Tauhid itu juga berbicara berapa. Sementara kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita bertauhid Tuhannya siapa? Allah.
Belum tentu. Kalau Tuhannya Allah itu belum tentu tauhid, goblok. Allahnya berapa dulu? Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhannya satu, dia juga tauhid. Belum tentu, goblok. Yang benar gimana? Tauhid itu menjelaskan berapa dan siapa. Jadi bagaimana? Tauhid itu berapa Tuhannya? Satu. Siapa? Allah. Itu baru tauhid. Ini supaya kalau ada yang ustadz-ustadz guru-guru ngaji, kalau ngaji penjelasan tauhid yang clear begini. Siapa dan berapa? Berapa Tuhanmu? Satu. Siapa? Allah. Gitu. Kalau siapa Tuhanmu? Satu. Tauhid. Belum tentu. Yang satu itu nanti yang jadikan Tuhan mungkin gendruwo, kan bisa saja. Siapa Tuhanmu? Allah. Oh, tauhid. Belum tentu lah. Kalau Allahnya 3. Jadi antara siapa dan berapa itu harus clear. Maka konsep tauhid itu kan penyatuan, ya. Tapi penyatuan kita tidak sama dengan penyatuan mereka. Aku sudah bilang, kalau di tasrif itu kan berasal dari kata ahad. Tasrifnya kemudian menjadi tauhid, satu, penyatuan. Penyatuan kita yang banyak, ya, dibuang semua meninggalkan yang satu, yaitu Allah. Penyatuan mereka, ya, yang banyak-banyak itu diikat jadi satu, beda, tapi sama-sama penyatuan. Ini juga harus cerdas. Kalau enggak bisa babak belur nanti, ya. Sama-sama penyatuan, karena dari etimologinya penyatuan, tauhid itu ya penyatuan itu, tapi penyatuan kita beda dengan penyatuan mereka. Penyatuan kita itulah yang banyak-banyak itu dibuang semua, meninggalkan yang satu, hanya Allah. Yang 600 berapa itu dibuang semua yang ada di Ka'bah itu. Ya, yang pertama tentang tauhid. Jadi ini supaya cerdas gitu loh ya. Tauhid itu berapa dan siapa gitu ya. Kalau berapa satu, siapa Allah? Nah, clear udah itu. Kalau berapa satu tauhid, belum tentu. Siapa Tuhannya Allah? Tauhid belum tentu lah kalau Allah. Oke, yang pertama. Yang kedua, ya. Tadi ada yang minta, ada nggak agama Nabi Musa itu Yahudi? Ya, ada nggak? Sekarang aku mau tanya, ada nggak nama agama Nabi Musa itu Islam? Coba, ada nggak? Ya, jangan sebut Muslim. Kalau Muslim aku nggak tanya, bahkan bukan hanya Kanjeng Nabi Musa. Kita melakukan setback, mundur ke belakang entah berapa abad lamanya. Kanjeng Nabi Ibrahim pun yang jauh di belakang disebut Muslim. Bisa dilihat di surat 22, surat Al-Hajj ayat 78. Sejak dahulu kamu disebut Muslim. Ada kalau itu, aku nggak tanya. Disebut Islam ada nggak? Ya, jadi kalau ada yang minta, ada nggak nama agama Nabi Musa disebut Yahudi? Maka gue juga tanya, ada nggak nama agama Nabi Musa disebut Islam? Itu Nggak tahu. ya. Jadi harus clear duduk permasalahannya. Nah, sekarang aku sudah bilang tadi, semua dinullah itu Muslim, tapi mereknya ganti-ganti dari mulai Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah, kita harus bermain di ranah lugotan bahwa Muslim itu memang bisa dari Islam, tapi tidak selalu Muslim itu dari Islam. Kalau di tasrif, Muslim itu ternyata bisa juga dari selamat, keselamatan. Jadi nabi-nabi dahulu itu selamat. Muslimnya itu Muslim selamat, bukan Muslim yang Islam, Islam yang Muslim. Itu nanti setelah abad ke-7, setelah Kanjeng Nabi Muhammad rawuh. Dia punya merek agama yang diamanahkan oleh Gusti Allah Agung, ya, tentunya yang disebut dinullah itu mereknya Islam. Dinullah Kanjeng Nabi Isa mereknya Nasrani. Dinullah lewat Kanjeng Nabi Musa mereknya Yahudi. Lewat Kanjeng Nabi Abraham Milata. Seperti itu, ya. Jadi ada nggak? Kan nggak ada, ya. Kalau Muslim nggak usah tanya. Memang si Depak kadang-kadang juga menerjemahkan masalah.
Janganlah engkau mati sekali-sekali kecuali dalam keadaan Islam. Itu salah, itu Muslim bukan Islam. Lihat itu, Muslim bukan. Lihat itu anunya, apa original teksnya ketika Nabi Yakub atau siapa itu ya menanyakan kepada kamu, setelah aku kamu akan menyembah siapa? Janganlah sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan Muslim, bukan Islam. Repotnya diterjemahkan Islam itu jadi kacau. Islam itu proper, dia tidak bisa diterjemahkan dan tidak boleh diterjemahkan. Proper name itu tidak boleh diterjemahkan, itu merusak tatanan bahasa. Allah itu tidak boleh diterjemahkan, dia merusak tatanan bahasa nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Proper name itu cukup diketahui saja. Anissa, ya sudah. Kita tahu itu surat Anissa, jangan lanjut. Itu surat cewek, kan jadi kacau. Surat Anissa ya sudah, jangan surat cewek. Meskipun Anissa bisa diterjemahkan cewek gitu. Ya, jadi proper name itu tidak bisa diterjemahkan. Generic name bisa, Muslim itu bisa diterjemahkan karena dia generic name. Mau diterjemahkan orang yang taat, tunduk, patuh, ya monggo saja itu. Ya. Terus kemudian ya tadi Prof siapa tadi itu ya menukil surat apa? Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya jelaslah bukan. Ya, aku cerita sedikit ya. Kanjeng Nabi dia berhadapan keras dengan bajingan-bajingan Arab pagan yang ada di Mekah. Ya. Sehingga akhirnya kita lihat sejarah terjadilah hijrah dari Mekah ke Yatsrib. Ya. Di Yatsrib sana komunitas Yahudi itu signifikan, Nasrani itu signifikan yang disebut ahli kitab. Ya. Seandainya saja Kanjeng Nabi Muhammad menaruh harapan dia akan mendapat dukungan dalam dakwanya dari ahli kitab, itu pantas. Itu ada benang merahnya. Karena ini satu garis. Kalau dengan Arab bajingan pagan itu nggak satu garis. Nggak ada benang merahnya itu. Ya. Tetapi kalau dengan ahli kitab itu ada benang merahnya. Jadi seandainya saja Kanjeng Nabi Muhammad ketika saat itu berharap, karena begitu kerasnya ya pertentangan dari bajingan-bajingan pagan di Mekah itu, ketika hijrah di Madinah nanti mendapatkan support dari ahli kitab, itu rasionalitasnya bisa diterima gitu loh. Karena mereka berdasarkan satu garis Abrahamic faith. Tetapi yang terjadi ternyata tidak begitu. Ternyata terjadi rivalitas. Jangankan ahli kitab terhadap Islam, sesama ahli kitab Yahudi dan Nasrani saja itu rivalitas. Ya, kan sudah berkali-kali aku bilang, ketiga anak-anak Abraham ini tidak bisa lepas dari atas nama besar Bapak Abraham atau Ibrahim. Makanya mereka saling merebut nama sosok besar Ibrahim itu. Nah, Islam juga tidak mau ketinggalan bahwa dia adalah pewaris iman Abraham. Gitu loh. Maka bagaimanapun suka tidak suka dalam dakwah Islam, Kanjeng Nabi Muhammad harus menghadirkan nama besar itu. Disitulah keluar ya surat ikuti milata Abraham itu. Gitu ya. Nah, terus ayat 367 bisa potong sebentar. Bisa potong sebentar. Saya jangan ya, Bapak. saya potong sebentar. Jangan Bapak. Nanti kalau saya habis ngomong saya Nanti setelah selesai, Pak. Silakan dilanjut, saya turun, silakan. Nanti setelah selesai ya, silakan nanti Abang Kobra. Oke. Ketika saya Silakan lanjut, saya turun. Nggak apa-apa, lanjut aja Gus, lanjut, jangan terganggu. Jadi begini, Yahudi, Nasrani, Islam itu saling berebut nama ini, nama Bapak Abraham ini. Yahudi bilang dia orang Yahudi, Nasrani bilang dia orang Nasrani. Abraham bilang tidak, Abraham itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Karena apa? Yahudi itu di era Kanjeng Nabi Musa. Nasrani itu di era Kanjeng Nabi Isa. Mana mungkin Bapak Abraham itu Yahudi Nasrani?
Nasrani itu bukan agamanya Bapak Ibrahim. Enggak begitu logika berpikir. Ini ada tempo, ada waktu yang harus diperhatikan. Lah kalau Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tentunya juga bukan Islam, karena Islam paling botok. Yahudi saja tidak kok, apalagi Islam. Nasrani saja tidak, apalagi Islam. Gitu loh, maksudnya ayat ini begitu. Bukan berarti Yahudi itu loh, ternyata itu bukan Yahudi. Ya jelas bukan lah. Yahudi itu baru muncul nanti kemudian. Kalau itu mau dipaksakan, yang namanya dalam kampus itu adalah anakronisme. Antara peristiwa dan waktu nggak cocok. Itu. Ya. Aku kira itu dulu Bah yang bisa aku sampaikan ya sebagai pelengkapnya. Silahkanlah ya dibaca surat 5 ayat 5. Di sana kan kita boleh makan makanan ahli kitab. Sedangkan kita ada larangan makanan yang tidak disembelih atas nama Allah. Pertanyaannya ahli kitab itu siapa? Pertanyaannya yang kita sembah, yang disembah ahli kitab itu sama atau tidak? Itu loh, sebetulnya kan di sana dulu permasalahannya. Kita menyebutnya nama itu alif lam lam ha karena itu yang dikasih kepada kita. Ya bisa saja yang dikasih kepada mereka memperkenalkan dengan namanya YHWH. Tapi kita tidak masalahnya di situ. Mau YHWH mau apapun itu urusan mereka menyebut. Tetapi substansinya yang disembah ahli kitab itu juga yang kita sembah. Itulah yang disampaikan dari 124.000 para nabi itu la ilaha illallah. Itu Bang, terima kasih. Monggo. Ya, terima kasih Gus. Bukan begitu. Tadi sebetulnya itu bahkan apa namanya? Saya itu berusaha untuk adil ya. Tapi memang mendengar itu perlu perjuangan, perlu kesabaran, dan orang yang senang mendengar pemaparan orang lain itu justru orang yang bijaksana dan orang yang banyak ilmu. Gitu, sebetulnya gitu. Monggo, assalamualaikum Bang Hamid Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo, kok kecil amat ini? Gedein dong. Kayak Abah tahu aja kalau punya Bang Hamid amat kecil. Oh, iya. Kemarin ngomong kok. Abah, Silakan mau menanggapi. saya tuh orang yang nggak pernah senang berdebat loh ya, orang yang senang santai gitu ya. Dan makanya lebih baik diam aja lah kalau diajak berdebat. Lanjut Abah. Monggo Bang Hamid Umar untuk menambahi. Bisa saya bertanya sama Gus Bekti yang barusan itu ayatnya apa toh? Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasroniyan walakin kana hanifan musliman dah. Mungkin bisa dilihat surat 22 ayat 78 dan surat 3 ayat 67. Saya lagi makan ini Gus, lagi makan barusan dari lahan Gus. Kalau makan aja Saya kan lah, jangan makan sendiri. Nabi Ibrahim, Ayo monggo Gus, monggo. Nabi Ibrahim itu kan sunahnya 2. Kalau sholat sama makan mesti ngajak-ngajak orang. Oh iya, ini bukan kebetulan mau tak kirim lewat WA aja ya. Monggo. Monggo seketaken Kang Mas, monggo. Itu tadi surat 3, 67 sama 22, 78 ya. Intinya tentang memperjelaskan posisi Bapak Ibrahim. Gitu Kang Mas. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan ini pengakuan rebutan pengakuan. Betul. Berarti apa ya? Jadi Islam juga bukan ya berarti ya? Bukan. Oh begitu. Walakin kana hanifan musliman itu fungsinya apa toh Gus? Ya dia pengertiannya? Tunduk patuh begitu. Oh iya. Iya. Makanya jadi makanya begini Ibrahim Kang, itu. makanya begini Kang Mas. Aku tadi sudah jelaskan ya. Apakah kalau sekarang ada orang Yahudi dan Yahudinya itu persis seperti Kanjeng Nabi Musa ajarkan, itu bisa dikatakan Muslim? Nggak bisa.
Kalau sekarang nggak bisa. Karena Muslim itu artinya tunduk. Dia harus menjadi Islam. Gitu. Gitu. Iya. Itu Kang Mas. Iya. Iya, Ya, kayaknya tapi nanti saya kita- tidak sepakat. Mas, itu makannya katanya enak kan gitu. Nanti timbul pertanyaan begini, Gus. Kalau begitu ya, apakah ketika orang yang tunduk kepada yang dituhankan mereka juga Muslim? Nah, Contohnya nih, contoh, ya. ya kan, orang Kristen lah, dia menuhankan Yesus, dia tunduk patuh kepada Yesus, apakah juga Muslim? Ya kan kembali ke konsep tauhid yang Kalau dipisah, sebentar. nah, ya, makanya ini ketika memisahkan kata Islam dengan Muslim, itu konsekuensinya nanti ke situ, Bos. Mau lanjut? Oke. Maka dari itu, Bah, tadi kan aku awali dengan konsep tauhid, ya. Tunduk patuhnya itu semende, kalau orang Jawa bilang semende, ya. Gumantung, bergantungnya kepada tauhid. Tauhid itu apa? Sudah aku jelaskan, berapa dan siapa, satu dan Allah. Kalau bergeser dari itu bukan tauhid. Meskipun dia satu tapi genderuwo, ya itu bukan tauhid. Meskipun Allah tapi Allahnya tiga, ya bukan tauhid. Gitu. Jadi yang dimaksud Jadi ketuhanan- satu itu siapa gitu ya Gus ya? Betul. Itu yang harus dijelaskan gitu. Tapi aku bisa maklum lah ya di pondok-pondok pesantren kita itu kalau sudah Tuhannya Allah itu tauhid karena mereka kan tidak belajar kristologi. Maka dari itu ketika aku di Ayah Sophia kemarin, aku tolong sampaikan kepada kiaimu, ustadzmu di pondok, kalau ada 100% waktu untuk ngaji Islam, tolonglah untuk ngaji kristologi 10% aja. Nggak banyak-banyak. Supaya cara pandang generasi Islam ke depan siap untuk berdiskusi secara elit, secara akademis. Jadi nggak kampungan. Itu yang aku maksud gitu. Monggo, Pak. Ini kayaknya Ustadz Hamid ini yang dari Magelang itu ya Pak ya? Oh, bukan. Hah, iya. Saya kayak- dari apa? Bawah langit. Aduh, suaranya itu enggak ini loh Kang Ustadz. Enggak kaget saya suaranya. Ayo, ini nanti jelasin sekalian Gus apa Pak Ustadz ya tentang ini ya di Al-Baqarah 62 itu bagaimana itu yang orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, ya kan? Sesungguhnya orang-orang yang beriman kan di sana kan, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir setelah melakukan kebajikan pasti mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Nah di sini perlu dijelaskan juga, kalaupun kita lari ke Nabi Musa, ke Yahudi dan Nasrani kan begitu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Iya. Yang disampaikan Gus Bekti itu tadi kan itu ayatnya makana Ibrahimu Yahudiyana itu. Jadi ya itu. Jadi orang-orang Yahudi mengaku bahwa Ibrahim itu adalah bapak-bapak mereka. Jadi dia pengakuan tentang agamanya bahwa agama itu benar. Kan seperti itu. Bahwa agamanya ini mengikuti sesuai dengan agama yang diikuti dari nenek moyangnya. Nah, kemudian Nasrani juga begitu, ya. Nasrani juga begitu. Kemudian, tapi walakin kana hanifan musliman ini dari tafsir yang saya ketahui loh ya. Memang saya tidak harus sepakat dengan Gus Bekti kan, gitu loh. Gitu. Jadi walakin kana hanifan musliman, tetapi Ibrahim itu adalah hanifan musliman, yaitu apa? Pengertian di sini hanifan musliman itu jangan diartikan letterless-nya kalau menurut saya. Karena di situ qodiyah yang pertama dengan qodiyah yang kedua itu harus digabung gitu loh. Jadi pengertian makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan, tetapi apa? Walakin kana hanifan musliman. Memang Quran ini adalah syair. Jadi kalau memang harus memahaminya juga harus terkait dengan ayat yang lain. Kemudian di situ anit tabi millata Ibrahim hanifa. Ada penggalan ayat seperti itu. Hendaknya kita ini mengikuti apa? Millata Ibrahim. Makanya tatkala itu ya akhirnya adalah ayat yang menerangkan bahwa apa? Yaitu tadi
akhirnya itu bibab kata Ibrahim fihi ayatun bayyinatum maqamu Ibrahim. Kan itu dari bantahan orang-orang membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad itu bukan keturunan Ibrahim. Karena sama sekali di situ tidak ada tanda-tanda bahwa di situ Nabi Ibrahim pernah di situ. Akhirnya itu ditegaskan oleh Allah, fihi ayatum maqamu Ibrahim. Di situ ada tanda makam Ibrahim. Seperti itu. Jadi itu kalau pemahaman saya yang sesuai dengan keilmuan saya. Kalau Gus Bekti menafsirkan yang lain, ya saya terpaksa saya lebih condong kepada ulama-ulama yang terdahulu dan harus tidak sepakat dengan Gus Bekti. Mohon maaf, Gus. Oke, monggo saya jelaskan ya. Nanti insya Allah bisa ketemu kok Ya. ini. Aku berkali-kali bilang, sampai aku diskusi dengan dosen bahasa Arab dari Sudan yang ngajar di salah satu universitas Islam tinggi di sini ya, bahwa aku orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Dan dia sedikit terbelah-belah. Terus aku jelaskan, bisa nggak Anda membedakan antara Muhammad dan Muhammadiyah? Gitu. Kan beda antara Muhammad dan Muhammadiyah, karena di situ ada ya nisbah. Begitu juga Al-Quran itu tidak pernah mengatakan ya bahwa dirinya itu berbahasa Arab. Yang ada itu adalah bahasa rumpun Arab. Karena apa? Ada nisbah. Arabian, Arabiyin, dan Arabiyun. Nah, itu perumpunan. Artinya Al-Quran itu bahasa wahyu, bahasa firman dari Gusti Allah Agung. Yang rumpunnya itu Arab. Jadi bukan bahasa Araban, bukan bahasa Arab. Karena kalau dimasukkan ke dalam bahasa Arab, dia jadi jatuhnya menjadi konteks budaya. Dan Al-Quran itu bukan produk budaya. Di sanalah orang-orang sekuler ingin masuk untuk menyerang Al-Quran. Enggak, Al-Quran itu bukan bahasa budaya. Jadi dia bukan produk budaya, dia produk firman dari Gusti Allah Agung. Jadi bukan bahasa Araban, tapi Arabian, Arabiyin, Arabiyun. Di situ kan ada ya nisbah. Sama dengan di sini. Ya, di sini yang disebutkan dari bahasa itu Yahudian, Nasronian. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim itu bukan rumpun Yahudi, karena Yahudi baru hadir kan berapa waktu lagi di era Kanjeng Nabi Musa. Juga bukan rumpun Nasrani. Lah kalau Yahudi saja tidak, mana mungkin dia Nasrani, karena Nasrani lahir kemudian. Lah kalau Yahudi saja tidak, Nasrani tidak, Muslim juga, Islam juga tidak. Karena Islam ini kan khataman, penutup yang terakhir ya. Maka dikatakan di teksnya itu karena Hanifan musliman, itu musliman. Artinya apa? Dia bagian dari kelompok ya orang-orang yang muslim yang berserah diri. Begitu aku memahaminya. Dan konteks ini seperti aku jelaskan tadi, terjadi perebutan, masing-masing mengklaim bahwa kata orang Yahudi ini enggak, Ibrahim itu mengikuti agama kami. Kata Nasrani juga enggak, dia mengikuti agama kami. Terjadi rivalitas antara Yahudi dan Nasrani. Ternyata Islam lewat Al-Quran menjelaskan, oh tidak, dia bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya memang benar, karena kan tempus deliktinya enggak sama. Tapi kan juga tidak dikatakan Islam. Masalahnya sekarang dikatakan apa? Muslimun. Apakah Muslim itu otomatis Islam? Iya, kalau sudah di abad ke-7. Ini kan kita berbicara abad sebelumnya, sebelum Islam dirawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sebagai amanah dari Gusti Allah Agung. Itu jelas kok musliman, ya. Hanifan itu artinya orang-orang dalam kelompok orang-orang yang muslim. Itu begitu juga di surat Al-Hajj ayat 78. Sejak dahulu kamu disebut muslim, gitu loh. Jadi kalau ada yang tanya di mana ditulis nama agama Musa Yahudi, ya memangnya ada nama agama Musa itu Islam. Terus bagaimana kita akan memahaminya bahwa makanan ahli kitab itu boleh kita makan, sedangkan kita tidak boleh makan sembelihan kalau itu tidak atas nama Allah. Berarti kan sembahannya sama, begitu. Mungkin ini bisa mendekatkan ruang perbedaan atau jarak antara aku dan Kang Mas Hamid, tetapi nggak apa-apa, kami selalu asik-asik aja kok. Kang Hamid, semoga Allah merahmatimu bersama keluarga di rumah. Amin. Monggo dilanjut. Iya. Boleh izin, Mbah?
Yo, silakan. Assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam lagi. Ini karena saya kan menyimak secara seksama penjelasan semua narasumber yang tinggi. Kenapa ilmuannya di bicara? sini. Kenapa bicara? Makanya Kan tadi saya izin yang jadi diboleh- punya kan celah izin yang untuk dibolehkan. bicara gitu. Kan izin yang dibolehkan, bicara belum boleh izin. Nah, jadi izinnya udah kalau udah izin. Nggak usah bicara. Begini ya. Ya lanjut bro. Gini, kita temui ada berapa milah sih dalam Al-Quran? Ternyata ada 3 milah dalam Al-Quran itu. Milah Ibrahim, milah Yahudi, dan milah Nasrani. Jadi Allah itu tidak masalah ketika Yahudi itu masih identitasnya sebagai kaum, sebagai umat, atau Nasrani juga nggak masalah ketika identitasnya masih sebagai sekedar kaum atau umat kayak gitu, nggak masalah. Tapi ketika sudah menjadi milah tersendiri, ini dipermasalahkan oleh Al-Quran. Ada 3 milah dalam Al-Quran itu, milah Ibrahim, milah Yahudi, dan milah Nasrani. Dan ketika Yahudi itu membuat milahnya sendiri, Nasrani membuat milahnya sendiri, nah ini yang jadi masalah. Makanya tegas kan perintah Quran kepada Nabi Muhammad pun karena ada 3 milah, ikutinya milah Ibrahim, bukan milah Yahudi, bukan milah Nasrani. Nah mungkin nanti di lain sesi Abah bisa luangkan satu sesi tema ya, apa sih makna milah dan makna din gitu kan. Apakah sama ataukah beda milah dan din? Tapi saya lihat Al-Quran ini sedang memberitahu, menginformasikan pada kita ada 3 milah. Milah Ibrahim, milah Yahudi, dan milah Nasrani. Dan penegasannya yang harus diikuti adalah milah Ibrahim, bukan milah Yahudi ataupun milah Nasrani. Justru mewanti-wanti berhati-hati dengan milah Yahudi dan milah Nasrani. Yahudi yang kapan? Yahudi yang sejak dia membuat milah, Nasrani yang sejak dia membuat milah. Yang harusnya semuanya ikut pada milah Ibrahim, dia bikin milah sendiri-sendiri. Ikut itu bah mungkin yang bisa saya sampaikan asumsinya. Kang Chan, saya sudah manfaatkan izin saya Kang Chan. Terima kasih Pak. Legal, statementnya ilegal. Ya. Jadi maksudnya gini loh tadi tuh. Jadi menurut Gus Betik itu gini, bahwa Muslim itu belum tentu Islam, ya kan? Tetapi Islam, orang yang berislam itu pasti Muslim. Jadi Gus Betik ini memisahkan makna daripada Islam itu adalah sebagai syariat dan Muslim adalah pelaku syariat. Ya. Nah, Ya, itu ke situ, Gus. Tapi bagi kita, iya Muslim itu ya Islam, gitulah. Iya. Gitu. Monggo lanjut. Sebentar, Pak. Saya tidak bantah pernyataan Abah, kan aku juga sudah bilang tadi. Tapi harus lihat tempusnya. Muslim otomatis Islam, Islam otomatis Muslim itu setelah abad ke-7, Bang. Aku tidak bantah itu. Tapi kan aku membidik agama ini secara holistik sejak zaman Abraham. Itu loh, tempusnya diperhatikan. Kan aku sudah tegaskan juga. Seandainya Kanjeng Nabi Musa hidup saat ini Kanjeng Nabi Musa loh ya, bukan Yahudi ya. Langsung ke Kanjeng Nabi Musa. Lewat hadis Abu Ya'la, Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan Kanjeng Nabi Musa harus ikut terhadap syariat yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad. Itu loh ya. Jadi lihat tempusnya. Aku tidak bantah bahwa Islam itu Muslim Islam. Iya, tapi kapan? Gitu. Sama kalau aku diskusi sama teman-teman seberang bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus. Aku bilang iya, tapi itu kapan? Itu kan era yang sudah berlalu. Begitu, Bang. Jadi tolong perhatikan tempus delik yang aku tawarkan. Aku membidik agama secara holistik.
Makanya itu kan aku bilang, nggak mungkin aku bisa jelaskan sedetail mungkin di sini, karena harus berbagi waktu dengan teman-teman. Nah, kalau detail lihat di channel YouTube-nya ketik Subandi T. Sukoco. Tidak semua nabi itu Muslim, tapi tidak semua nabi Islam. Dan di situ aku dapat dua pertentangan keras, baik dari Kristen dan dari Islam. Dan nggak apa-apa, itu risiko yang harus aku tanggung sebagai orang yang mengambil kerangka berpikir out of the box. Nggak apa-apa, itu risiko. Kalau kita nggak berani risiko, tidur aja nggak usah dakwah. Itu bayangan. Ya. Tapi gini loh, apapun perbedaan itu, kalau kita sampaikan secara gini kan, kalau apapun perbedaan itu, kalau kita sampaikan seperti ini kan enak ya. Kembali ke diri kita masing-masing untuk memahaminya. Nah, kalau belum paham, bisa juga dipertanyakan untuk diminta penjelasannya. Nah, jadi kalau kita bicara seperti ini, akhirnya kayak saya ini dapat ilmu itu. Walaupun itu bukan menjadi pegangan saya, bahwasanya apa yang disampaikan Gus Betik ini harus saya yakini, saya pegang. Tidak seperti itu, tetapi menjadi sebuah wawasan. Sehingga kalau dilihat dari luar itu bukan gontok-gontokan gitu loh. Tetapi ini kita sharing ilmu di mana kita butuh ini. Seperti apa yang disampaikan dengan Ustadz Hamid tadi kan, mau berbeda dengan Gus Betek nggak masalah, tapi kan nasinya tetap warna putih, makanya tetap nasi, terkecuali kalau makannya satu batu, itu baru pertanyakan kok bisa gitu kan. Itu Abah yang tak maksudkan dari tadi. Jadi kalaupun kita berdiskusi kok ada yang nyeletuk-celetuk gitu, terus jangan rentan gitu, oh, kamu motong-motong. Ini biasa aja gitu loh, orang satu rumah itu eyel-eyelan, sudah itu kita makan bakso bareng itu ya enjoy aja gitu. Nah, jangan sampai muncul di bawah itu kalau kita disenggol dikit langsung seperti ada tendensi di dalam hati itu, kamu tuh lawan saya, kamu musuh saya, nggak seperti itu. Sedangkan kita dengan orang Kristen saja nggak seperti itu, bahwasanya duduk bareng ngopi bisa gitu. Kenapa sesama Muslim harus? Kenapa kamu seperti ini? Enggak. Nah, walaupun itu memang hak prerogatif pribadi masing-masing tentang bersikap seperti itu. Tetapi hal seperti ini kalau disampaikan menjadi sebuah diskusi, menjadi membawa sikap kita dalam berdiskusi, saya rasa menurut saya kurang pas gitu. Masa sedikit Abah langsung ngapain kamu motong-motong, kira-kira pantas enggak Abah? Kan enggak pantas juga gitu. Kita satu keluarga itu enjoy aja lah, ngobrol bareng, ngopi bareng. Sedangkan satu rumah beda keyakinan aja bisa enjoy, kita sesama Islam kenapa nggak bisa enjoy? Itu. Lanjut Abah. Bang Al muter-muter aja itu sinyalnya. Udah dinaikkan 2 kali nggak bisa. Abah, itu saya ada satu ayat di situ yang kalau tidak salah pemahaman saya dari tadi ya, bahwa Assalamualaikum. Islam itu Quran itu tidak memakai bahasa Arab begitu pengertiannya gitu Gus. Nah ini justru saya mau nanya sebetulnya, mau nanya ke Gus Hamid ini ya, maksudnya apa yang inna anzalna al-Qur'ana Arabiyyan. Oh, bukan. Apa tuh? Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumin. Oh, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumin. Nah, iya. Terus? Iya itu. Linubayyina kan, wa nuqiru fil arham seperti itu. Linubayyina lahum. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Tujuannya apa? Linubayyina lahum. Surat Ibrahim ayat 6 atau tidak salah. Karena kajian seperti surat Abraham.
Bang, halo bang. Nun, ya. Tak, Ya. Yuk. tak keluar sebentar pak ya. Ini handphone saya ada masalah poin-poin nggak ngerti aku nanti salah pencet jadi kacau. Nanti kalau Siap. mau dinaikkan lagi mau bisa. Gus yang dulu bisa nggak Ya. bertanya? Ya, monggo. Berisik wae aing mah tuh. Siapa sih dari siapa abah dah ini? Iya, Abah, itu ibu-ibu. turunin aja, abahnya diturunin aja dulu. Ya, abah turunin aja udah. Berisik abah turunin aja. Ungkat atuh, kalau abahnya turun ungkat atuh. Abah, Iya. bisa saya Yuk. diturunkan bang? Dari sini nggak bisa turun ya? Siap. Yo. Rosot aja Gus, pakai tangga Gus. Buatan sakit tuh. Boten sakit ya. Rosot sakit. Emang kok ini Gus? Allah. Ya, Gus betik turun nggak asik. Udah aku turun juga. Aduh, Ya, Aliyu gimana? Aduh. ini saya kan tadi menyimak Gus. Nah, sedikit. Berarti ya, saya turun Yo. juga. Koin saya kosong, saya tak turun langsung rosot aja. Jangan tersinggung. Loh enggak. Tapi tadi ini yang dibawakan Gus Betik untuk debater bagus ini, untuk menegaskan setiap kali ditanyakan tentang tauhid itu bagus sekali memang itu. Jadi jelas. Ya. Gini loh Bang, gini. Kita ini bisa mengatakan bahwa seseorang suatu barang itu bagus karena kita belum tahu barang yang lain. Nah, Karena itu. kita tahu barang yang lain, mungkin kita akan mengatakan Beda hal yang penilaiannya. lain. Iya. Iya. Seperti itu. Ya, saya pamit dulu ini parfum dulu ya. Saya mau mindah ini lagi kerja di sawah. Saya mau mindah air. Ih, Bentar aja. mantap boy. Mending punya sawah mah. Iya, ini lagi tanam cabai Saya Oh, iya. bingung ini kenapa kok cabai kok jadi merah semua padahal saya. Iya, kenapa Ya. masih? Berarti Ya. setiap yang merah itu nggak manis ya? Iya, Ada yang nah pedes itu. juga. Ada yang pedes juga. Hati-hatilah dengan warna merah. Ya. Bibir merah itu nggak selalu manis loh. Oke, sampai di sini dulu teman-teman karena ada kendala teknis ya. Aku turun dulu dari Komal, nanti kita lanjutkan di lain waktu. Ini ada kendala teknis ini. Nggak tahu kenapa kok akun TikToknya muncul lah seperti koin-koin gitu, nggak tahu maksudnya gimana. Oke, sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.